Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takai YouTube channel. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai teori membaca hiragana part 1. Materi kali ini yaitu pengenalan hiragana dasar dari A sampai N, lalu teori mengeja hiragana part 1, latihan mengeja hiragana, serta latihan menulis hiragana dasar. Sebelum masuk ke materi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu huruf hiragana itu fungsinya apa sih dan kapan kita menggunakan huruf hiragana. Jadi minasang, huruf hiragana itu adalah huruf asli dari bahasa Jepang. Nah, huruf ini digunakan untuk menulis kata asli dari bahasa Jepang itu sendiri, seperti nama orang Jepang, nama makanan Jepang, nama tempat di Jepang, dan lain-lainnya, semua ditulis menggunakan huruf hiragana. Nah, ini contohnya huruf hiragana. Nah, di sini ada contoh katanya. Ini dibaca tsukue, artinya meja. Yang nomor 2 dibaca sakura, artinya bunga sakura. Hai minasang, ini adalah tabel huruf hiragana dasar dari A sampai dengan N. Nah, ini kalau minasang belajar huruf hiragana, dia diawali dengan huruf vokal A, I, U, E, U. Dari sebelah sini ya, minasang ini huruf A, I, U, E, O. Memang minasang kalau minasang membeli buku di Jepang, gitu ya, atau misal pun menerima lembaran dokumen dari Jepang, biasanya huruf asli gitu ya, cara menulis bahasa Jepang yang asli itu dia dari kiri lalu turun ke bawah. Cara membacanya seperti ini ya, A, I, U, E, O. Lalu setelah deret vokal A, I, U, E, O, dilanjutkan deret K, deret S, deret T, deret N, deret H, deret M, mami mu memo, lalu deret Y, ya, yu, yo. Tidak ada memang Y dan juga Y ya dalam bahasa Jepang. Lalu deret R, rari, rurero, dan diakhiri dengan deret W, wa. Ini bisa dibaca O, bisa juga dibaca wo. Dia fungsinya sebagai partikel atau kata bantu dalam kalimat. Nanti dijelaskan di teori membaca hiragananya. Lalu diakhiri dengan bunyi N. Nah, ini N ini bisa mengalami 3 perubahan bunyi. Ini pun nanti akan dijelaskan di teori membaca. Teori membaca hiragana dasar yang pertama adalah perubahan bunyi huruf N ya, minasang. Jadi huruf N yang ada di akhir, yang ini ya, minasang, dia mengalami 3 perubahan bunyi. Yang pertama, jika huruf N bertemu dengan P, B, dan juga M, maka akan dibaca menjadi M. Contoh kata ganbarimas akan dilafalkan menjadi gambarimas karena N bertemu dengan P. Yang kedua, contohnya ada senpuki. Ini akan dibaca sempuki karena N bertemu dengan huruf P. Berikutnya, jika huruf N bertemu dengan K dan juga G atau berada di akhir kata, maka akan dibaca eng. Contohnya pada kata denki ini akan dibaca dengki. Nah, untuk huruf bunyi dalam bahasa Jepang tidak ada bunyi e ya minasang. Semua dibacanya sama e. Jadi dibaca dengki. Lalu ada ringo, ini dibacanya ringo. Lalu ada mikan, ini dibacanya mikang karena si n-nya ada di akhir ya minasang. Lalu yang berikutnya adalah huruf N bertemu dengan T, D, S, R, ataupun W, dia akan tetap dibaca jelas N-nya. Contohnya denwa, artinya telepon ya. Sensei, Sendai, nama kota ya di Jepang. Teori membaca hiragana dasar yang kedua, yaitu adalah bunyi vokal panjang. Bunyi vokal panjang yang terjadi jika dua huruf vokal bertemu. Contohnya A sama A ketemu, maka akan dibaca menjadi bunyi vokal panjang. A. Ini ditulisnya hiragana A-nya jadinya ada 2 ya. Contoh obasang dan obasang. Ini ada perbedaan bunyi panjang dan pendek. Obasang, tante. Obasang, nenek. Yang tante A-nya apa namanya cukup di bunyi ba, kalau yang nenek dia ada tambahan
A lagi. Lalu ada misalnya O ketemu sama U, dia menjadi bunyi vokal panjang O. Contohnya Shingo. Ini tulisannya Shingo. U dibacanya Shingo. Lalu ada O ketemu sama O menjadi bunyi vokal panjang O. Contohnya Oki. Lalu ada U bertemu U, ini menjadi bunyi vokal panjang U. Contohnya Sempuki. I sama I bunyi panjang I. Contohnya Iye, tidak ya. Hati-hati, kalau pendek Iye itu artinya rumah, kalau Iye itu artinya tidak. Jadi memang bunyi vokal panjang dan pendek kadang mempengaruhi makna ya minasan. Lalu ada E sama E, ini bacanya jangan dijeda, jadi dipanjangin. Kalau dijeda jadinya bahaya dalam bahasa Indonesia. Jadi dipanjangin contohnya ya, itu dibacanya menjadi artinya ya. Jadi itu eh, apa namanya bahasa kata lain ya, selain hai itu ya juga bisa. Itu sama formalnya ya minasan. Nah, ada catatan di sini. Jika bunyi vokal panjang O itu lebih banyak ditulis dengan OU daripada OO. Jadi kalau minasang mendengar orang Jepang mengucapkan bunyi vokal panjang O, biasanya atau sebagian besar dia akan ditulis menggunakan OU, hiragana O dan U ya. Bukan O dan O gitu ya, tapi hiragana O dan juga U. Contohnya Shingo, nah ini biasanya Shingo di tulisannya. Ada lagi hikoki, pesawat, hikouki biasanya. Nih, gakko ditulisnya gakko gitu. Hai, teori yang ketiga, minasang, ini ada partikel atau kata bantu wa dan juga o atau bisa dilafalkan wo ya. Nah, ini partikel itu sebelumnya mungkin minasang ada yang bertanya, apa sih itu partikel? Ya, partikel adalah kata bantu. Kata bantu itu dalam bahasa Indonesia contohnya misalnya saya makan di. Di-nya itu partikel. Pergi ke. Nah, ke itu juga maksudnya partikel atau datang dari juga maksudnya partikel ya. Jadi kata bantu. Nah, dalam bahasa Jepang itu banyak minasang partikelnya. Nah, di apa namanya teori hiragana dasar ini ada yang sering muncul yaitu wa dan juga o. Jadi si wa ini jika sebagai partikel dia akan ditulis menggunakan hiragana ha. Jadi bukan hiragana wa ya, misal tapi hiragana ha. Meskipun dibacanya menjadinya wa. Lalu untuk yang o, ini o atau wo, partikel atau kata bantu, ditulisnya bukan menggunakan huruf hiragana o, vokal a, i, u, e, o ya, tapi yang ada di deret wa, wu, wa, wo, dan n. Si wo-nya itu, deret w, itu yang digunakan sebagai partikel. Nah, ini di sini ada kalimat, contoh kalimat oba sama ocha o nomimasu. Nah, oba sama di sini meskipun dibaca wa, tapi ditulis menggunakan hiragana ha karena dia sebagai kata bantu atau partikel penanda topik. Lalu untuk wo nomimas ya atau o nomimas ini ditulis menggunakan hiragana wo. Jadi berbeda dengan ocha, o-nya yang ada di ocha dan o-nya yang ada di obasa. Untuk o yang ada di tengah-tengah antara ocha dan nomimas, dia menggunakan huruf hiragana wo. Berikutnya, ini bunyi teori tsu kecil ya. Nah, tsu kecil ini gitu ya, dia biasanya ada di tengah kata. Nah, kalau misalnya minasang menemukan huruf tsu kecil di tengah kata, maka tsu kecilnya tidak dibaca dan diganti menjadi huruf konsonan setelahnya. Atau bisa juga disebut dengan bunyi penekanan. Misal dalam romaji ya, ada apa namanya bunyi rapa. Nah, ini tulisannya menjadi ra, lalu konsonan ini berganti menjadi tsu kecilnya. Jadi ra sekecil pa. Gitu. Kebalikan, misal minasang melihat ada tsu kecil di tengah, di dalam kata hiragana, ada ki sekecil pu. Ini dibacanya bukan kitsupu, tapi menjadi kipu. Ya, bunyi penekanan. Penekanan di huruf pu-nya. Ini penekanan di pa. Lalu ada mo sekecil ki dan juga n. Ini penekanan di ki. Jadi mo
king. Dibacanya seperti ini ya, mocking. Ada dengung karena N di akhir. Jadi mocking. Ini untuk bunyi su kecil. Nah, teori membaca hiragana dasar yang berikutnya adalah bunyi huruf U yang ada di akhir kata seperti mas dan des. Ya, ditulisnya masu dan desu, tapi U-nya tidak dilafalkan minasang. Orang Jepang lebih melafalkannya menjadi mas. Des tidak jelas banget gitu ya dilafalkannya. Ada juga kalau si huruf U dia ada di tengah-tengah konsonan. Contohnya gakuse dilafalkannya biasanya gakse. Ada lagi misalnya testo ya, tesuto. Tes artinya itu dilafalkannya testo. Sofuto, soft lembut dibaca softo. Nah, jadi U-nya tidak begitu dilafalkan. Nah, ini contohnya ada kalimat watashi wa gakusei desu. Saya adalah pelajar. Lalu chichi wa shimbun o yomimasu. Nah, ini dibaca shimbun karena karena si N bertemu dengan B dia dibaca M, lalu si N ada di akhir dia dibaca dengung. Eng. Lalu O di sini menggunakan partikel, lalu yomimas meskipun yomimasu tapi dibacanya yomimasu atau yomimas juga bisa. Oke, minasan, itu tadi teori hiragana dasar. Nah, yang berikutnya kita sama-sama latihan mengeja huruf hiragana. Ya, di sini ada 10 kata. Yang pertama ada ame. Ame di sini artinya adalah hujan. Nah, kalau ada kata ame, berarti dia dari huruf hiragana. Vokal A dan juga deret M ya, me. Lalu kao, K dan O. Isu, I dan su, sensei. CNCI. Mikang, Mikaen. N ini dibaca eng. Kuruma, kuru dan ma. Empitsu, E, N, P, dan juga su. Di sini karena ada N bertemu sama P, maka dibaca menjadi M. I, tidak. I dan E. Rengkong, ini akar teratai. Ya. Tanaman, jadi ini N ketemu sama ko, maka dibaca menjadi dengung rengkong. Lalu N di akhir dibaca dengung. Berikutnya ada bunyi tsu kecil. Nah, ini tsu kecil ini kalau menulis tsu kecil minasang hurufnya harus lebih kecil dari sebelahnya ya. Jadi terlihat jelas bunyi penekanan. Ini dibaca menjadi mocking. Ini penulisannya harusnya pakai K ya, minasang mo lalu K K I N G gitu atau N saja boleh. Yang penting minasang paham kalau N di akhir dibacanya menjadi mocking. Oke, berikutnya kita sama-sama latihan menulis hiragana ya, misal. Yang pertama adalah huruf A. A hiragana. Oke, lalu I. U. E. O. A. Ini harus satu, ini ya, salah satu, apa namanya, step. Nah, baru dikasih titik di sini. Set. Lalu deret K. K, A. Ki. Ku. Ke. Ko. Oke. Berikutnya, S. Sa. A. Keriting. Kayak cabai ya. Sebentar. Kita ulang. Sa. Sa. Si.
kayak gagang payung ya, minasan. Su, se, ini ada kailnya sedikit. So. Oke, berikutnya deret T, ta, ci. Ini kayak angka 5 ya, minasan. Su, te, dan juga ini T-nya agak gemuk ya, agak buncit ya. Ini T-nya juga kurang pas. Mendingan lah ya. Lalu tuh. Oke, ini tidak tembus ya, minasan. Sebentar nih. Tidak tembus seperti ini. Tuh. Oke. Saya hapus dulu semuanya. Lalu deret Etna. Ni. Nu. Nah, ini mungkin yang agak ribet. Oke. Ne. No. Oke, lalu berikutnya ha. Ha. Hi. Fu. He. Ini kurang ke sini. Sebentar ya. Nah. Oh. Oke, tidak tembusnya minasan. Oke, berikutnya. Ini ada M. Ma. Kalau ma tembus ya minasan. Dan dia atasnya lebih panjang daripada bawahnya. Mi. Mu. Me. Me ini mirip sama nu, tapi tidak meringkel belakangnya. Me. Mo. Mo ini dari awal dari shi, lalu shi diberi garis eh, apa namanya horizontal dua. Lalu berikutnya dia ada tiaya, you, yo. Lalu deret R, ini dihapus dulu ya, minusam. Ra ini tidak menempel atasnya ya. Jangan tertukar dengan ci, karena memang mirip ya. Ra, ri ini hati-hati tertukar dengan i. Kalau i sebelah kanannya panjang, kalau ri sebelah kanannya pendek. Ri, ru. Ini mirip ya dengan ne, dengan apa re. Ini re ini mirip dengan ne, tapi belakangnya tidak meringkel. Seperti itu ya. Ro, ro ini mirip sama ru ya. Yang ketiga. Deret we, wah. Nah ini juga mirip sama ne dan juga re. Oke. Oh ini yang tadi partikel ya minasa. Yang digunakan sebagai partikel. Lalu yang terakhir hai. Itu dia latihan menulis katakana dasar.
Hai Minasa, itu dia tadi mengenai teori membaca hiragana dasar. Nah, terima kasih Minasang sudah menonton video ini. Jika Minasang masih ada yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya Minasang. Jangan lupa untuk selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan juga share ya Minasang. Sampai bertemu di video berikutnya. Matai Masyo!